Warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah jamaah salat subuh ini melakukan Allah. Kita langsung saja melanjutkan ngaji kita kitab Aqidatul Awam, yaitu kitab akidah yang disusun oleh As-Sayyid Ahmad Ibn Ramadan Al-Marzuki Al-Maliki Al-Makki, yang mana ini berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan-keyakinan umat, keyakinan yang benar. Sebagaimana kita ketahui bahwa beliau sendiri penulis kitab ini itu mendapat dikte langsung dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lewat mimpi, dan tentunya saja isinya itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis dan kesepakatan seluruh para ulama dalam hal akidah. Oke, sebelum kita mulai, kita kirim Al-Fatihah untuk guru-guru kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa ahli baitihi. Wa la syekhna sallallahu alaihi wasallam wa la Sayyid Ahmad bin Arzuki Al-Mariki wa ila Kiai ya ulumuddin Allahumma fa'al bil mufiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Sebelumnya kemarin kita sedikit membahas tentang muqaddimah, ya, muqaddimah itu untuk pembuka kitab. Jadi abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairu mubtadi'. Itu dibuat nada, dibuat lagu supaya mudah dihafal. Intinya bait-bait tadi itu menerangkan abda'u bismillahi warrahman, aku mulai kitab ini dengan bismillah. Karena memulai dengan bismillah itu sesuatu yang penting dalam setiap hal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhi balin la yubda'u bismillah fahuwa aqta. Setiap sesuatu yang baik, yang bagus, ini bagus ini, tetapi karena enggak dimulai dengan bismillah, maka sesuatu itu aqta. Aqta artinya terputus. Terputus maknanya terputus barokahnya. Tetap kebaikan itu kebaikan, tetapi barokahnya terputus atau sedikit. Maka kita biasakan memulai apapun itu dengan bismillah. Terutama kebaikan. Nah, kalau keburukan enggak usah dimulai bismillah, langsung dijauhi, nggak usah dimulai, langsung dijauhi. Kemudian juga sekaligus beliau menyampaikan bahwa mengikuti urutan di dalam Al-Quran. Mushaf itu mulainya dengan bismillah, maka saya juga mulai dengan bismillah. Kemudian abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani alhamdulillahil qadimil awwali. Nah, kemudian alhamdulillah juga sama. Mulai dengan alhamdulillah, kenapa? Ya puji Allah, saya mulai bisa menulis ini atau menyampaikan kebaikan-kebaikan ini pun juga bukan karena kekuatan saya sendiri, bukan. Maka puji Allah, falhamdulillah al-qadimil awal. Jadi menisbatkan sesuatu senantiasa kepada Allah, menisbatkan, menghubungkan apapun itu kepada Allah. Ini bukan karena saya pinter, karena saya tahu, karena saya ini, bukan. Tetapi ini anugerah dari Allah, maka diserahkan kepada Allah, sehingga akhirnya hati itu terjaga dari riya, dari kesombongan. Itu kita mengusahakan setiap amal kebaikan, alhamdulillah saya bisa berangkat ke masjid, alhamdulillah saya bisa sholat berjamaah, alhamdulillah saya bisa sedekah, alhamdulillah saya bisa duduk ngaji. Dan alhamdulillah, bukan karena
karena saya begini, enggak. Al-akhir al-baqi bila tahawul, yang sifatnya Allah itu akhir, al-baqi bila tahawul. Al-akhir itu artinya yang paling akhir. Maksudnya ketika semua nanti makhluk itu hancur, binasa, yang tersisa siapa? Hanyalah Allah. Al-akhir. Banyak sifat-sifat Allah nanti. Termasuk ini kan al-akhir, ini kan sifat di dalam Al-Quran. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin, dalam surah Al-Hadid. Di antara sifatnya Allah. Dalam Asmaul Husna juga ada. Al-awwal, zat yang maha awal. Al-akhir, yang maha akhir. Maksudnya al-awwal yang pertama kali wujud. Dan al-akhir yang terus kekal. Akhir itu maksudnya ketika semua sudah hancur, nggak ada, Allah yang terakhir. Satu-satunya yang wujud. Kemudian al-baqi juga sama. Al-baqi yang kekal terus. Bila tahawul, tidak berubah-ubah. Sifatnya Allah itu, sifatnya Tuhan itu tidak berubah-ubah. Kenapa nggak berubah-ubah? Ya karena kodim tadi itu. Karena berubah itu sifatnya makhluk. Sifatnya perkara yang baru. Setiap perkara itu kok berubah-ubah, berarti dia itu hal yang baru. Setiap perkara itu kok berubah-ubah, berarti mesti dia itu perkara yang baru, bukan kodim. Maka sifatnya Tuhan itu tidak berubah. Tsumma salatu wassalamu sarmada 'ala nabi khairi man qad wahada. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan selama-lamanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya orang yang bertauhid. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Dan semoga tercurah kepada keluarga beliau, sahabat, dan orang-orang mengikuti beliau. Kemudian kita langsung masuk kepada pembahasan. Sebelumnya, sebelum saya baca, ada keterangan secara global bahwa kewajiban orang-orang mukallaf. Orang mukallaf itu siapa? Mukallaf itu orang yang berakal dan sudah balik. Orang yang sudah balik itu dewasa, ya sudah usia balik, dan dia akalnya sehat. Maka dia mukallaf. Mukallaf itu kalau dari segi arti, dari kallafa yukallifu taklif. La yukallifullahu nafsan. Maksudnya Allah tidak membebani siapapun. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kecuali sekemampuan dia. Maksudnya taklif atau mukallaf itu orang yang dibebani. Dibebani apa? Dibebani hukum syariat. Jadi dia di pundaknya itu sudah menanggung beban syariat. Nah, siapa itu yang bisa menanggung itu? Syaratnya. Syaratnya adalah dia sudah balik dan sudah dan dia akalnya sehat. Kalau dia tidak ada syarat ini, maka dia bukan orang mukallaf. Dia tidak dibebani oleh hukum syariat. Sehingga dia kalau nggak menjalani syariat tidak dosa. Contoh, misalkan anak masih umur 2 tahun. Mukallaf nggak dia? Tidak, karena dia belum balik. Sehingga dia kalau nggak sholat, dia nggak puasa, tidak dosa. Karena dia tidak mukallaf atau belum mukallaf. Atau orang yang sudah dewasa, kebalikan, sudah dewasa, sudah balik. Tetapi dia akalnya nggak waras. Nah, mukallaf enggak? Enggak mukallaf. Dia enggak sholat, dia enggak puasa. Dia enggak mukallaf, tidak dibebani oleh hukum syariat. Dia bebas hukum. Jadi makanya mukallaf. Sehingga orang yang tidak berakal atau tidak balik itu tidak dibebani oleh hukum-hukum syariat. Nah, sekarang hukum syariat apa saja itu hukum syariat itu? Hukum syariat itu terkait diantaranya tentang keimanan. Ya, diantaranya keimanan. Ya, rukun Islam itu semua. Syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian puasa dan haji bila mampu. Nah, itu nanti semua kalau orang sudah mukallaf, maka dia dibebani oleh 5 ini. Dibebani oleh 5 taklif atau 5 beban-beban syariat. Pertama, dia mesti syahadat. Syahadat itu apa? Syahadatnya persaksian. Kalau orang saksi itu kan mesti tahu. Saya bersaksi si fulan ini telah berbuat demikian.
Kamu tahu dari mana? Saya ngelihat sendiri kan. Namanya saksi kan begitu. Lah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah itu bagaimana? Nah, gimana? Apa sudah pernah ngelihat Allah? Dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah itu bagaimana? Apa pernah sudah lihat Rasulullah? Nah, maka di sini dijelaskan. Di sini dijelaskan. Karena tidak semua orang ketemu dengan Rasulullah. Dan tentunya sebelum waktu di akhirat, sebelum hari kiamat, tidak ada yang bisa melihat zatnya Allah, Tuhannya Allah. Lalu bagaimana bisa bersaksi? Nah, gimana? Maka di sini dijelaskan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah alat yang namanya akal. Akal untuk berpikir, afala tatafakkarun, afala ta'qilun, afala tatadzakkarun. Akal itu suruh berpikir. Nah, dengan memikirkan keagungan-keagungan Allah, maka nanti bisa sampai kepada kenal kepada Allah. Begitu. Maka di sini pertama dijelaskan tentang wajibnya seorang yang mukallaf untuk mengenal Allah. Dalam bab ini wajibnya seorang mukallaf untuk mengenal Allah. Lewat apa? Lewat hukum-hukum akal. Lewat hukum akal. Karena nanti contoh ada orang ateis yang nggak kenal agama. Nanti kalau dia disampaikan, ini Allah tuh wujud, Allah tuh ada yang menciptakan segala macam. Dari mana dalilnya, mana? Itu di Quran. Dia nggak percaya Quran, dia nggak percaya agama. Masa dikasih dalil Quran? Dia percaya apa? Dia percaya akal. Nah, begitu dia disampaikan dengan logis, disampaikan dengan rasional yang tepat, oh ternyata benar. Nah, dengan penyampaian akal itulah maka nanti akan sampai kepada la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, setelah dia yakin kepada Allah, percaya bahwa Allah itu ada, maka nanti turunannya dia akan percaya dengan apa-apa yang disampaikan oleh Allah, ya Al-Quran, ya kepada Nabi, ya kepada kitab-kitab dan seterusnya. Nah, jadi pertama kali alal mukallaf, awwal wajibin alal mukallaf ma'rifatullah. Kata para ulama, perkara yang wajib pertama kali untuk bagi orang mukallaf adalah kenal kepada Allah. Itu dulu. Karena nanti kalau nggak kenal, ini dari mana nih Quran ini? Adanya sumbernya dari mana? Atau sumber-sumber perintah-perintah sholat, zakat semua nih dari mana sumbernya? Bingung sendiri. Maka di sini kita di dalam bab tauhid ini kita menggunakan hukum-hukum akal. Di samping itu memang ada hukum-hukum dalil-dalil secara nakli atau ayat-ayat Al-Quran atau yang tertulis dalam Al-Quran ataupun hadis mutawatir. Itu pertama. Maka konsep yang dibuat oleh para ulama-ulama dalam hal akidah ini, akidah, karena nanti taklif atau mukallaf, beban-beban syariat itu ada yang kaitannya dengan keyakinan, ada yang kaitannya dengan amal. Kalau kaitannya dengan keyakinan tadi itu syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu gimana pengamalannya? Ya keyakinan, yakin bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu keyakinannya. Adalah keyakinannya seperti apa? Itu diatur di dalam ilmu-ilmu akidah. Nah, kemudian ada yang kaitannya dengan amal. Nah, mulai dari sholat, zakat, puasa, haji. Nah, itu yang kaitannya dengan amal. Aksi, pekerjaan. Maka semuanya wajib. Yang berkaitan dengan keyakinan itu wajib bagi orang mukallaf. Yang berkaitan dengan amal pun juga wajib bagi orang mukallaf. Wajib dipelajari, wajib diketahui. Nah, maka nanti ini perbedaan di dalam fan ilmu, Kalau yang berkaitan dengan keyakinan itu ilmu-ilmu akidah, tauhid dan turunannya. Nah, kemudian yang kaitan dengan amal itu dibahas dalam hukum-hukum fikih. Kitab-kitab fikih itu membahas amal-amal saja. Nah, nanti di dalam sholat nanti dibahas caranya ruku, caranya berdiri, sujud, seterusnya. Nah, puasa juga demikian, waktunya mulai kapan dan seterusnya. Nah, sedangkan di dalam hal akidah, kita
ajari untuk mengenal Allah melalui sifat-sifatnya dan menggunakan akal kita. Maka semua sama-sama wajib. Hukumnya wajib. Nah, kemudian di dalam konsep dalam ilmu akidah itu dibuat konsep oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, spesialis di dalam hal ilmu akidah. Nah, maka untuk mengenal Allah ini perlu tahu 20 sifat wajib. 20 sifat wajib. Ada 50 secara global, ada 50 yang wajib diketahui. 50 itu apa saja? Yaitu 20 sifat wajib bagi Allah. Kebalikannya sifat mustahil. 20 berarti 40. Dan satu sifat jaiz bagi Allah. Jaiz itu boleh. Nah, maka sudah 41. Kemudian kaitan dengan Rasul. Ada 4 sifat yang wajib bagi Rasul. Kemudian kebalikannya 4 sifat mustahil bagi Rasul. Sudah 49. Nah, kemudian 1 sifat jaiz bagi Rasul. Maka 50. Nah, itu globalnya. Maka di sini yang pertama, kita bahas yang pertama kali adalah 20 sifat wajib bagi Allah. Kenapa kok 20? Kan asma Allah kan 99. Kenapa kok 20? Ini berbeda ya, berbeda dalam menceritakan asma Allah. Asma, nama-nama Allah itu memang tauqifiyah. Tauqif itu artinya tidak boleh kita buat nama-nama baru untuk Allah, tidak boleh. Nama kita menyebut nama Allah itu harus berdasarkan memang dalil nakli. Harus ada dalil dari Quran ataupun dari hadis. Nah, 99 ini memang dalam hadisnya. Nah, Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang menghafal, maka dia masuk surga. Itu riwayat Abu Hurairah kalau tidak salah. Maka 99. Tidak boleh ditambah-tambah baru lagi. Wah, Allah punya nama ini. Tidak. Tapi yang 20 ini sifat yang wajib dimiliki oleh Tuhan. Jadi ini konsep supaya kenal kepada Tuhan. Bukan nama. Ini konsep ketuhanan. Ahlussunnah wal Jamaah. Gitu. Dan ini yang bisa dicapai oleh akal waras manusia untuk bisa mengenal Tuhan. 20 ini. Nah, 20 ini. Maka ini juga mengetahuinya juga wajib bagi orang mukallaf. Karena nanti ini adalah sarana untuk dia kenal kepada Allah. Itu saja dulu. Nah, kemudian sifat-sifat itu ada namanya disebut di sini sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Apa yang dimaksud dengan sifat wajib, mustahil, jaiz ini? Ini adalah namanya hukum akal. Namanya hukum akal. Namanya wajib akli, mustahil akli, jaiz akli. Kalau wajib akli itu berarti akal tidak bisa menerima kalau perkara itu tidak ada. Sekali lagi, kalau namanya wajib secara akal itu, akal tidak bisa menerima kalau perkara itu tidak ada. Berarti harus ada atau harus terjadi. Itu sudah hukum akal, sudah disepakati oleh semua orang yang akalnya sehat. Ya gitu. Kalau bahasa kita ya sebab musabab. Ya, sebab musabab. Setiap ada akibat, sebab akibat. Setiap ada akibat mesti ada sebabnya. Begitu. Kita lihat bahasa kita, setiap ada asap mesti ada apinya. Itu memang sudah menjadi kesepakatan akal yang sehat begitu. Makanya akal digunakan untuk mengenal kepada Allah karena dia sudah menjadi patokan standar bagi orang-orang yang akalnya sehat itu begitu. Nah, maka dikatakan demikian. Wajib akli itu namanya akal tidak bisa menerima kalau perkara itu tidak terjadi atau tidak ada. Maka mesti terjadi. Contoh hukum wajib itu begini. Hukum wajib itu begini. Ini berbeda dengan wajib dalam fikih, berbeda. Karena ini penting tahu istilah.
Kalau kita belajar satu keilmuan, satu bidang keilmuan, kita perlu tahu istilah-istilah dalam keilmuan itu sendiri. Kadang-kadang namanya sama, tapi dalam istilah keilmuan ini dengan istilah ilmuwan ini maksudnya berbeda. Gitu. Kalau dalam hal urusan fikih, kalau kita ucapkan wajib, maka artinya amalan yang kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dosa. Itu wajib dalam hukum fikih. Salat hukumnya wajib. Maka itu namanya hukum wajib syar'i. Kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Nah, tapi kalau dalam ilmu akidah itu wajib akli, itu maknanya berbeda. Kata-katanya sama-sama wajib. Nah, kalau di sini wajib akli maknanya adalah sesuatu yang akal tidak bisa mencerna atau akal tidak bisa menerima kalau sesuatu itu tidak ada. Berarti wajib ada, harus ada. Contoh perkara wajib akli itu seperti setiap benda itu mengambil ruang seukuran benda itu sendiri. Setiap benda ini, botol ini, dia mengambil ruang seukuran botol ini. Ini ruangan kosong, kemudian ada botol. Maka setiap akal yang sehat, dia akan mengambil kesimpulan bahwa botol ini mengambil ruang seukuran botol ini. Seukuran yang sama pas. Bisa nggak akal kita menerima? Ada botol ini mengambil ruang, misalkan ini panjangnya berapa? 15 cm anggap ya. 15 cm. Saya bilang mengatakan, ada botol, dia ngambil ruang cuma 5 cm. Bisa menerima apa nggak akal kita? Akal yang sehat nggak akan bisa menerima. Akalnya berarti setiap benda wajib mengambil ruang seukuran benda itu sendiri. Sebaliknya, mustahil setiap benda mengambil ruang tidak sama dengan ukuran benda itu. Ya, kalau misalkan dia ngambil ruangnya lebih, misalkan gitu. Botol ngambil ruang 1 meter, padahal botolnya segini. Lalu yang lebihnya itu apa? Maka itu hukum wajib dan mustahil. Kalau mustahil, akal tidak bisa menerima kalau barang itu ada. Gak bisa menerima, pokoknya mustahil itu ada. Itu secara akal sehat. Nah, yang terakhir, jaiz, boleh, atau mungkin. Itu adalah sesuatu yang akal bisa menerima ada atau tidak adanya. Akal masih bisa, oh ya, misalkan semua orang di alam di dunia ini, semua jadi orang kaya semua. Akal bisa menerima apa enggak? Bisa menerima apa enggak? Bisa, selama itu perkara namanya perkara jaiz. Mungkin. Walaupun nggak terjadi, ya kan? Terjadi nggak? Kan nggak terjadi. Tetapi selama itu akal masih bisa menerima, maka itu perkara jaiz. Jadi ini penting, karena kita mau pakai hukum akal, sehingga akal kita perlu diasah dulu. Tahu apa enggak? Perkara itu wajib, perkara itu mustahil, atau perkara itu jaiz. Nah, karena kita mau pakai hukum akal, maka akalnya disiapkan dulu. Maka nanti di sini dalam hal ini sifat wajib bagi Allah itu maknanya bukan Allah berdosa kalau tidak punya sifat ini, bukan. Maknanya siapapun atau apapun yang mengaku Tuhan, itu, maka dia mesti punya sifat-sifat 20 ini. Karena akal tidak bisa menerima kalau Tuhan itu tidak bersifat dengan 20 sifat ini. Akal itu nggak bisa menerima kalau Tuhan itu tidak bersifat dengan 20 sifat ini. Demikian. Karena nanti akan rancuh, akan hancur konsep ketuhanan kalau misalkan nanti tidak memiliki 20 sifat ini. Itu sudah betul-betul difikirkan oleh para ulama dan mereka sudah berdebat dengan orang-orang yang punya pemahaman-pemahaman yang menyimpang, bahkan di luar orang Islam, bahkan orang ateis pun sudah sudah dialami debat oleh para ulama-ulama ahlul akidah ini, Abul Hasan al-Asy'ari. Sehingga ini sudah paten, sudah ratusan tahun berlalu sampai sekarang, maka itu sudah sudah sangat kuat hujahnya untuk menetapkan bahwa sifat ketuhanan itu mesti punya 20 sifat ini.
Ya. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibil lillahi 'ishrina sifah. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu faqudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Itu nazumnya. Nah, keterangannya wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi ishrina sifah. Wa ba'du selepas salawat dan salam, sekarang masuk pembahasan. Biasanya kan kita kalau khutbah atau ceramah amma ba'du selepas salawat dan salam, sekarang baru masuk pembahasan. Fa'lam, ketahuilah biwujubil ma'rifah, bahwa wajib mengetahui. Nah, wajib mengetahui ini maksudnya wajib secara syar'i. Kalau enggak tahu ya dosa, kalau tahu ya dapat pahala. Nih, wajib tahu. Min wajibil lillah, sifat wajib bagi Allah. Nah, sifat wajib bagi Allah ini wajib akli. Nah, ini ubi wujubil ma'rifah, wajib mengetahui. Ini wajibnya wajib syar'i, yang artian seperti arti fikih tadi itu. Kalau kita tahu sifat-sifat 20 ini ya dapat pahala, kalau tidak tahu ya dosa. Karena nanti kalau seandainya dengan ketidaktahuan dia itu akhirnya dia menyimpulkan hal-hal yang aneh atau hal-hal yang naudzubillah merendahkan Allah, maka dosa. Min wajibillah, sifat-sifat wajib bagi Allah, isyrina sifah, ada 20 sifat. Ada 20 sifat. Itu hukum mengetahuinya adalah wajib. Kemudian nanti ada yang dibahas adalah ada wajib akli, ada mustahil akli, dan ada jaiz akli. Karena kita pakai hukum akal. Di samping nanti akan disebutkan juga dalil-dalil secara nakli atau yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis. Sebelum lanjut, ada yang bertanya dulu sampai sini? Nangkep nggak keterangannya? Pelan-pelan ya. Yang pertama, sedikit-sedikit dulu. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Yang pertama, sifat yang pertama dari 20 itu fallahu mawjudun. Allah itu wujud. Allah itu wujud. Ada. Artinya ada. Sekarang kita timbang lagi kayak tadi. Bahwa setiap Tuhan atau apapun dan siapapun yang mengaku Tuhan, maka dia mesti eksis, dia mesti ada, wujud. Akal bisa nggak menerima kalau Tuhan itu tidak ada? Bisa nggak menerima? Sama seperti sebab akibat tadi. Ada nggak akibat yang tanpa sebab? Ada apa nggak? Itu sudah standar akal yang sehat itu demikian. Maka sebab dari seluruh adanya alam semesta, itulah Allah, itulah Tuhan. Jadi gitu, apa namanya, mudahnya. Ya. Kita kalau lihat ini mushaf, ini lihat mushaf ini, percaya nggak kalau mushaf ini ada tanpa ada yang membuat? Dia ada begitu saja. Hah? Tidak mungkin kan? Kita padahal belum pernah ngelihat nih yang buat siapa, pabriknya di mana, percetakannya di mana, nggak pernah ngelihat. Tapi kita langsung secara otomatis akal tuh mengerti, oh ini cetakannya bagus, yang bikin, yang nyusun bagus. Ya kan demikian. Menunjukkan bahwa akal kita tuh mesti secara otomatis mengatakan bahwa ini akibat. Nah, maka mesti ada sebabnya. Ini satu contoh kecil. Semua yang kita lihat mesti begitu, demikian yang sama. Masjid ini juga, bangunan masjid ini sama. Masjid ini ada nggak misalkan yang berpikir bahwa masjid ini ada begitu saja tanpa ada yang bangun? Mustahil. Mesti langsung berpikir, wah ini arsiteknya bagus, ini tukangnya bagus, gitu kan. Walaupun kita nggak pernah ngelihat tukangnya siapa, nggak tahu nih arsiteknya siapa, nggak ngerti, nggak tahu, nggak pernah ngelihat, nggak pernah ketemu. Tetapi akal itu sudah otomatis berpikir demikian, mengambil kesimpulan demikian. Itu namanya hukum akli.
Maka ini yang kecil seperti Quran, mushaf, bangunan masjid ini yang agak besar, lebih besar lagi alam semesta ini, bumi ini. Kira-kira ini ada sendirinya atau ada yang membuat? Kalau kita perkara yang kecil demikian aja kita tidak percaya kalau nggak ada yang buat, bagaimana mungkin kita percaya sebesar bumi ini kok ada tanpa membuat? Ada yang membuat. Gitu. Logikanya kalau ditimbang. Nah, maka nanti kalau berbicara dengan orang yang anti Tuhan atau atau bagaimana, tinggal tanya demikian. Hal yang kecil aja, yang kecil. Mungkin apa buku atau apalah gitu. Secara akal sehat dia percaya nggak kalau itu tidak ada yang buat. Walaupun dia nggak pernah ketemu dengan pembuatnya, pabriknya. Nah, maka kalau memang dia mengakui itu, maka berarti dia akalnya nggak sehat. Kalau mengakui percaya ini nggak ada yang nggak ada pembuatnya, tiba-tiba ada begitu saja. Maka sumber adanya alam semesta ini semua itulah Allah. Itulah Tuhan. Nah, dalam Islam baru disebut dengan Allah. Sebelum kita kenal dulu dengan agama, nama-nama Allah, enggak. Pokoknya yakini dulu sama-sama kesepakatan bahwa Tuhan itu memang ada. Nah, maka nanti monggo kalau misalkan diskusi dengan orang-orang ateis, orang-orang yang enggak percaya Tuhan, ya demikian. Nah, maka pakai hukum akal. Itu apa namanya? Dalil akal sifat wujud. Jadi dalil akal sifat wujud itu. Kemudian adapun dalil secara nakli atau dalil secara tertulis dalam Al-Qur'an, yaitu ayat Al-Qur'an tentang penciptaan alam semesta. Dalam Al-Qur'an, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni, dalam surat Toha. Akulah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Itu dalil pertama. Kemudian dalam hal yang lain, awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Apakah mereka tidak berfikir di dalam diri mereka sendiri? Ma khalaqallahu as-samawati wal arda. Allah tidaklah menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa-apa yang di antara keduanya, illa bil haqqi, kecuali dengan kebenaran, wa ajalin musamma, dan untuk waktu yang ditentukan, dalam rentang waktu yang tertentu. Itu dalil. Di sini Allah yang menyampaikan bahwa yang pencipta alam semesta ini adalah Allah. Kemudian bahwa pencipta semua orang mungkin akan bisa mengaku menciptakan. Itu kan ngaku-ngaku, siapapun juga bisa ngaku menciptakan alam semesta ini. Nah, tetapi nanti dibantah, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Apakah zat yang menciptakan itu tidak tahu hal-hal yang diciptakan? Maka maknanya yang paling tahu tentang penciptaan alam semesta ini adalah Allah, dan itu sudah terbukti dalam Al-Qur'an. Tentang astronomi, tentang tumbuh-tumbuhan, dengan geografi dan segala macam, itu semua termaktub dalam Al-Qur'an, dan itu banyak sekali yang mungkin sekarang baru keilmuan modern baru membuktikan. Itu adalah bukti bahwa Allah yang paling tahu terhadap penciptaan. Ini katakan banyak sekali yang belum tahu. Kalau memang kita tahu sendiri, coba sampaikan darah di tubuh kita ini berapa liter, atau mungkin urat berapa meter panjangnya, enggak ngerti. Nah, tetapi Allah tahu setiap detail semua penciptaannya. Nah, itu bukti bahwa memang yang tahu, yang menciptakan adalah Allah. Nah, ya, Allahu mawjudun qadimun baqi. Yang kedua qadim, idam atau qadim, mana-mana yang sama begitu. Ini hanya istilah saja, maksudnya dalam pembahasan saja. Qadim atau qidam itu artinya tidak ada awalnya. Tidak ada awalnya itu maknanya wujudnya Allah itu memang harus tidak ada awalnya. Kalau ada awalnya, maka berarti ada yang menciptakan lagi.
Itu. Ini mushaf ini dulunya kan tidak ada. Itu. Misalkan ini dicetak misalkan tahun 2000 dicetak tahun 2010 misalkan. Ini tahun 2009 ada apa enggak? Anda ada. Adanya tahun 2010. Maka penciptaannya atau penciptanya, pembuatnya dia nih, ya tahun dia ada itu tahun 2010 itu tadi. Begitu. Kalau ada awalnya, kan ada awal ceritanya gimana sih mushafnya ada? Oh dulu tahun 2010 bulan Januari ada yang buat, ada yang mencetak begitu. Berarti sesuatu itu kalau ada awalnya berarti ada yang menciptakan. Gitu semua konsepnya. Begitu semua konsepnya. Masjid ini kapan berdirinya? Oh, misalkan tahun 1990 misalkan. Maka tahun 89 ada nggak masjid ini? Ya enggak ada. Awalnya gimana ceritanya? Oh, waktu tahun 90 bulan Januari barulah mulai tukang-tukang berkumpul pada kerja, terbangunlah masjid ini. Jadi sesuatu yang ada awalnya maka menunjukkan itu dia ada yang menciptakan. Lah Tuhan itu tidak boleh ada yang menciptakan. Kalau memang Tuhan itu ada yang menciptakan, ya Tuhan itu ada yang menciptakan, maka nanti akan ada dapat kesimpulan namanya daur. Daur itu artinya kesinambungan atau bergantungnya sesuatu kepada sesuatu yang lain sampai nggak ada batas. Dan itu mustahil secara akal. Daur itu artinya rantai. Daur itu rantai. Tasalsul. Tasalsul artinya rantai. Rantai itu satu dengan satu lagi gitu. Berkaitannya sesuatu dengan sesuatu yang lain tanpa ada batas. Itu namanya tasalsul. Dan itu mustahil secara akal mustahil. Contoh misalkan kalau kita mengatakan bahwa Tuhan itu ada yang menciptakan. Itu Tuhan ada yang menciptakan. Tuhan itu ada yang menciptakan. Maka nanti konsep Tuhan ada yang menciptakan itu akan terus. Tuhan ini diciptakan oleh Tuhan ini. Tuhan ini diciptakan Tuhan lagi. Kan gitu terus akan berlaku. Maka tasalsul sampai nggak ada ujungnya. Maka itu mustahil secara akal. Ya dah. Maka Tuhan itu mesti dia namanya kalau dalam istilah tauhid itu wajibul wujud, yang wajib wujud. Dan wujud tuh udah sampai sini finishnya. Finishnya di sini. Kemudian baru rantai itu akan ke bawah. Menciptakan ini, menciptakan itu, menciptakan ini. Gitu ya. Kalau misalkan Tuhan itu nanti konsepnya Tuhan itu ada yang menciptakan, maka nanti akan dapat kesimpulan tasalsul. Tasalsul itu artinya berkesinambungan sesuatu dan sesuatu yang lain tanpa ada batasnya. Gitu. Dan itu secara akal tidak bisa dipikir, tidak bisa diterima. Maka mustahil Tuhan itu ada yang menciptakan. Maka siapapun kalau ada yang ngaku Tuhan atau siapapun yang dianggap Tuhan, ketimbang aja wujudnya dia ada awalnya apa enggak. Wujudnya dia ada awalnya apa enggak. Mungkin Nabi Isa misalkan, Nabi Isa dianggap Tuhan. Ditimbang aja, pantas nggak dianggap sebagai Tuhan? Pantas nggak emang sebagai Tuhan? Pertama wujud, oke wujud ya sudah. Nah, syarat pertama. Syarat yang kedua, idam. Wujudnya dia ada awalnya apa enggak? Ketika dikatakan ada awalnya, berarti sebelum dia ada, Tuhan tidak ada. Sebelum wujudnya Nabi Isa, berarti tidak ada Tuhan di alam semesta ini. Kan begitu logikanya. Nah, maka sudah batal lah atau gugurlah hujah mengatakan Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Nah, itu namanya qidam. Dalil secara akal. Maka dalil secara naklinya, dalil Al-Qur'annya, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Kalau ini dalam Al-Qur'an ya untuk kita-kita yang orang Islam aja. Karena yang percaya Quran, yang yakin Quran ya orang Islam. Tapi kalau orang di luar Islam disampaikan ini Qurannya. Quran lo dia tidak percaya. Masa mau kita pakai dalil Quran. Nah, hujahnya secara akal tuh kita sampaikan dulu. Nah, kalau dia nerima, bahwa baru mengatakan huwal awwal, dialah Allah yang al-awwal. Yang pertama kali wujud itulah Allah al-akhir, dan yang terakhir wujud. Ketika semua sudah habis, hancur, yang terakhir wujud yang masih sisa hanyalah Allah. Nah, itu namanya dalil secara naklinya Al-Quran. Karena kalau hanya sekedar klaim-klaim saja ya orang semua bisa ngaku. Tapi nanti pembuktian secara akal nanti bisa akan runtuh orang-orang yang tidak memenuhi syarat di dalam konsep ketuhanan. Oke, cukup dua dulu saja, wujud dengan qidam. Nah, ini sudah lebih 30 menit.
Sampai sini ada yang bertanya? Oke. Kalau kitabnya langsung boleh juga, enggak apa-apa. Silakan kalau mau beli kitabnya, bisa untuk disimak. Bagus lagi kalau bisa ikut nulis-nulis, ada keterangan-keterangan tambahan di kitabnya, monggo, enggak apa-apa. Kalau mau kitab yang seperti ini, boleh silakan beli di internet atau di online. Kemudian atau mau yang ringkasan bagian ini saja, bagian nazomannya saja, itu juga ada. Ada yang terjemahan bahasa Indonesia, ada yang biasanya dikaji di Madin, di anak-anak dinnya. Itu yang terjemahnya bahasa Indonesia. Jadi nazomnya, kemudian terjemah bahasa Indonesianya. Jadi tidak ada keterangan Arabnya, ya cuman nazom, matannya itu kemudian terjemah bahasa Indonesia. Kalau ini memang keterangan Arab dan agak sedikit panjang. Yang di Madinah saja. Oke, monggo nanti insya Allah saya usahakan. Oke, untuk harganya lupa saya, nanti saya cek dulu. Oke, mudah-mudahan masih ada stok di sana. Biar nanti. Ya benar, nanti sobek karena kita nanti pertemuan agak berterusan. Nah, karena kalau sifatnya lembaran nanti gampang rusak. Mudah-mudahan nanti kita sama-sama bisa hafal, bisa memahami dan mengamalkan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.